Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu wa la mudhiyalah wa man yudlil wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'an bil kitabil aziz, ma indakum ya'khadu wa ma indallahi baqi wa la nazazina lazina sabaru lu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Yang dimuliakan saudaraku, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya, maka pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Selawat dan salam kehadapan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Masuk daripada kegelapan kepada terang benderang tidak lain dan tidak bukan adalah bahwasanya dari kegelapan manusia ini, karena selama ini sebelum kita diberi penerangan, manusia ini selalu memakai hawa nafsu dunia setan di dalam menyelesaikan persoalan hidup. Maka dengan dilahirkannya Muhammad Rasulullah SAW, maka dibawa kepada tempat terang benderang, yakni di makom tauhid, agar segala persoalan dapat diselesaikan di tempat itu sehingga kita menjadi orang yang takwa. Kemudian dari ayat yang kita bacakan tadi bahwasanya ma indakum ya'fadu wa ma indallahi baqi, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kita dapat membaca dan dapat kita berpikir bahwa yang di sisi manusia itu akan lenyap, tidak lepas dari pemikiran bahwasanya yang datang daripada manusia ini adalah innal insana rabbil alamin, yaitu bahwasanya manusia ini ingkar kepada Tuhannya. Mana yang manusia? Kemudian innal insana laqali qulua, manusia ini berkeluh kesah, dan mana yang berkeluh kesah? Ini menandakan bahwa semua ini banyak sekali kekurangan, dan kekurangan ini disebutkan di dalam hadis mengatakan bahwasanya musuh yang perlu kamu lawan adalah musuh sebangsa, hawa nafsu dunia setan yang di dalam dirimu. Ini adalah memang terbentuk daripada sifat-sifat anasir yang terdiri daripada 4 anasir itu, yaitu angin, air, kemudian tanah, dan setelah tanah kemudian api. Nah, ini menandakan bahwa segala sesuatunya manusia ini memang tercipta dari itu. Dari sinilah maka kita dapat mengambil kesimpulan semua itu maka akan lenyap, karena itu adalah di sisi manusia. Dan kemudian yang di sisi Allah itu adalah kekal. Bagaimana kita dapat menjelaskan yang di sisi Allah itu? Kita selalu menyebut kalau ada orang meninggal mengatakan bahwasanya semoga diterima di sisi Allah. Artinya kita sudah jelas bahwa sesungguhnya yang di sisi Allah itu adalah summa sabahum wa nakafimiruh, yaitu yang ketika kita umur di dalam perut ibu kita masing-masing, maka kita dititipkan ruh ciptaannya, itulah yang dikatakan yang kekal di sisi Allah. Dan itu semua itu yang dikatakan abdi fi qalbu lil mu'minin, hambaku ada di dalam hati namanya mukmin, dan mukmin itu tiada laki-laki dan tiada perempuan. Jadi sudah jelas bahwasanya segala sesuatu yang datang daripada Allah, yang ditiupkan ruh, maka sesungguhnya dia kekal di sisi Allah. Namun keterangan yang didapat bahwasanya yang di sisi Allah itu adalah bagaimanapun juga fi qalbi lil mu'min, abdi daripada
hambaku ada di dalam hatimu yang namanya mukmin itu sama dengan ayat. Kenapa saya bilang ayat? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan bahwa ayat-ayat yang tersebut itu adalah yang di dalam dada. Bal huwatum ayatum bainatum fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Sebenarnya itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Jadi itulah yang dikatakan yang di dalam dada fisudur, ayatum bainatum fisudur, ayat-ayat yang terang di dalam dada. Kemudian karena di dalam dada maka keterangannya juga disebut bahwasanya surat As-Sam 91 ayat 8 yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan atau kejahatan, sesat dan ketakwaan atau kebenaran. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara benda-benda yang tersebut, antara yang kekal dan yang tidak kekal, kita mesti dapat memahami, karena bagaimanapun juga bahwasanya tujuan kita beribadah kepada Allah adalah dalam rangka supaya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati sebelum kamu muslim. Artinya sebelum kamu berserah diri. Kita dapat menggabungkan atau dapat mendapatkan arti yang sepenuhnya bahwasanya tujuan manusia ini adalah mencapai kepada tingkat ketakwaan. Karena orang takwa mendapat petunjuk, orang sabar serta Allah. Dan ini bagaimana kita mengatakan fujurah tadi, bahwasanya diilhami fujurah dan takwa, mengilhami daripada sifat-sifat daripada fujur, kemudian mengilhami daripada sifat-sifat takwa, yaitu kebenaran. Ini artinya bahwa yang fujurah itu adalah yang dikatakan yang tidak kekal, yaitu yang datang daripada kedua orang tua ibu bapa kita, yang bapaknya adalah Adam, ana wa Adam Abu Basar wa ana Abu Arwah. Maksudnya Adam itu adalah bapak dari jasad, termasuk orang tua kita, bapaknya itu adalah satu. Ini yang dikatakan fujur daripada sifat daripada manusia, pandang kelintasan, pandang kerendahan, kemudian ajib, ria, tamak, loba. Inilah yang disebutkan daripada tentang sifat-sifat daripada fujur atau yang jahat. Dan ini tidak boleh dibiarkan, karena itu dapat mempengaruhi daripada sifat yang aslinya, yaitu mukmin yang datang daripada Allah dan yang datang daripada Allah. Maka mukmin itu bersifat bagaimana sifat Muhammad Rasulullah kepada kita, yakni sifat sidik, amanah, tabligh, patonah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya di dalam dua sifat ini yang sangat berbeda dapat kita mengelakkan dan dapat kita selalu berlindung kepada Allah. Oleh karena itu, dengan ditiupkan ruh, maka ruh itu ada di dalam dada atau di dalam hati manusia. Kemudian manusia diwajibkan sholat. Ruh itu bernama mukmin, abdi fi qalbil mu'minin, hambaku dalam hati mereka namanya mukmin, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Ini bermakna sifat daripada yang kekal di sisi Allah itu adalah yang ada di dalam hatimu, yaitu ayatum bainatum fi suduri, ayat-ayat yang di dalam dada, dan sudah jelaslah bahwa semua itu akan kembali kepada Tuhannya dan dia kekal selama-lamanya. Kemudian bagaimanapun juga sifat-sifat daripada fujuroha, karena yang terdapat atau terpari ada di dalam manusia atau yang datang daripada kedua orang tua ibu bapak kita, maka kita ini diwajibkan kita selalu merujuk kepada yang sifat aslinya, supaya sifat aslinya tadi yaitu sidik, amanah, tabligh, patonah dapat mempengaruhi sifat daripada manusia. Sehingga sekarang ini terbalik,
sifat manusia yang akhir zaman sekarang ini adalah sifat fujuroha tadi menguasai daripada sifat-sifat yang plural, sifat-sifat yang aslinya. Jadi sifat manusia menguasai sifat daripada sidik amanah dan baik tanah, maka sesungguhnya manusia ini sangatlah merugi. Wal ngasri, demi masa sesungguhnya manusia ini selalu dalam kerugian. Artinya apa? Manusia yang mempunyai sifat-sifat daripada ajib riya tamak Allah bahasuk pinah, itulah yang sebenarnya kerugian. Kemudian orang yang sabar, yang selalu memberi nasihat, mengingatkan agar kita berlaku, kita munculkan daripada sifat mukmin yang ada di dalam hati kita, ayatum bainatum bisudur tersebut, maka kita dapat terselamat daripada perilaku. Bagaimana caranya? Maka sesungguhnya kita sudah berulang kali mengatakan apa yang disampaikan 124.313 para aulia dia menyampaikan dalam rangka menyelamatkan ruh kita yang mempunyai sifat sidik amanah dan beripatolah agar kembali kepada Tuhannya. Ini maka sebab itu kita janganlah mudah memprovokasi atau menyampaikan kepada manusia sementara kita tidak tahu arti daripada sesungguhnya ilmu yang kita didapat. Kita tidak bisa merubah sifat seseorang karena dia adalah datang daripada Tuhan, maka kita pun tidak bisa mempengaruhi atau memberi pun petunjuk karena sesungguhnya petunjuk itu adalah kepunyaan Allah. Sehingga bagaimana cara kita mendapatkannya, yaitu di makom tauhid. Bagaimanapun juga kita ingat kepada ayat Quran, inna awala baiti laladi bi wudwalinas, tiba kata mubarakata lil hudalil alamin. Sesungguhnya mula-mula rumah manusia. Jadi mula-mula sebelum ada daripada manusia, sebelum ada manusia rumah daripada istana yang lain seperti Sulaiman, tapi ini sudah dahulu didirikan sebagai rumah pertama manusia, sehingga itulah sebagai titik awal yang dikatakan makom tauhid yang berada kesudahannya di Masjidil Haram. Nah, ini menandakan bahwasanya memang kita harus selalu berpaling daripada Masjidil Haram agar kita terhindar daripada sifat yang tidak kekal, sifat yang akan lenyap, dan jangan kita mengikuti. Boleh dikatakan bahasanya jangan kita mengikuti hawa nafsumu, karena kita hawa nafsu ini dapat menguasai dan dapat merusak yang dikatakan hati. Hati itu adalah, fikir itu adalah pelita hati. Maknanya fikir itu pelitanya hati. Jadi fikir kalau tidak difikir maka merusak hati. Tetapi jika kita terlalu berpikir sesungguhnya binasa diri. Oleh karena itu kita sedikit demi sedikit kita belajar bahwa di ayat tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya ada hal-hal yang memang antara yang kekal dengan yang tidak kekal. Disebutkan tadi di surat An-Nahl surat 16 ayat 96. Jadi kita telah paham bahwa sesungguhnya di antara tubuh kita ada dua komponen, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani itulah yang akan lenyap di sisi manusia, sementara rohani itu adalah ruh yang di dalam hatimu. Abdu fi qalbi lil mu'minin, dia akan kekal di sisi Allah dan dia akan kembali jika kita memang tahu daripada makom tauhid, maka kita akan kembali ke tempat tersebut. Dan sebagai kesimpulan pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT agar di dalam kita memisahkan antara yang hak dan yang batil dapat terlaksana, kemudian dapat syafaat daripada Rasul. Dan itu apabila kita datang kepada Rasul, la usimu bi hadzal balad, sesungguhnya Muhammad ada di kota Mekah, dan bagi siapa yang memang tidak mau diurus Tuhannya, tentulah dia tidak menepati janjinya. Bagaimana caranya? Maka sesungguhnya di dalam keterangan ruh itu adalah di dalam hati manusia, maka diwajibkan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya si mu'min. Mu'min tadi mesti kita dapat menghubungkan dirinya, yaitu di makom tauhid, agar bertemu dengan yang kita sembah,
Karena dengan persembahan tadi maka kita akan dapat membersihkan daripada sifat-sifat manusia, dan manusia itu harus dipengaruhi oleh sifat yang aslinya, yaitu sifat hati, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatuna. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karim wa azim sultanik. Rabbana amana bima anjalta wa dabba'na rasulna wa tubna ma'a syahidin. Allahumma inna dalamtu nafsi zulman katsira wa yaghfiru dzunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma innal hadza baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa amni abdika wa hada maqama adibika minan nar wa harim lumana wa basaratana ala nar anta Allah hadzal bait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.